Oke, jadi Aruna ini lahir dari sebuah keluarga yang sederhana, bisa dibilang. Rumah yang dulu dia tempatin itu kecil. Dan mungkin orang, maaf nih ya, dikasih murah ngontrak di situ juga ogah gitu. Nah, rumah itu berdiri di sudut area pemakaman alias di samping kuburan. Jadi bukan di gang, bukan di komplek ya, bukan di San Diego Hills. No, dan bukan juga di perkampungan yang kanan kiri tetangga. Kagak, itu dia doang, Pak. Tetangganya kuburan anjir, batu nisan. Nah, bapaknya Aruna, Pak Darto itu kerja sebagai penjaga makam. Tapi ya namanya kerja jaga makam, penghasilan kurang gitu kan. Akhirnya siangnya Pak Darto itu jadi pemulung, nyari barang-barang bekas gitu ya yang masih bisa dijual. Nah, biasanya kalau siang Pak Darto mulung, Bu Sari, ibunya Aruna itu jaga rumah tuh, sekalian jagain anak-anak. Nanti malamnya gantian, Pak Darto jaga makam, Bu Sri milah-milah tuh barang-barang yang tadi dibawa pulang sama Pak Darto gitu ya. Nah, Aruna itu anak paling kecil dari 4 bersaudara. Ya bisa bilang anaknya anak bontot lah. Kakak pertama namanya Mbak Rini, kakak kedua namanya Mbak Lala, kakak ketiga namanya Mbak Sari. Waktu itu Mbak Rini sama Mbak Lala lagi fokus sekolah. Sementara Aruna sama Mbak Sari lebih sering ngebantuin Bu Sri tuh di rumah. Termasuk nemenin ibunya tuh yang nanti bakal milah-milah barang yang habis dibawa pulang sama Pak Darto. Ya gimana warga Malaya, ini bukan karena dipaksa begitu atau gimana, cuma ya namanya anak ngelihat orang tua kerja sendirian capek gitu kan, ya mereka bantuin lah inisiatif. Tapi ya gini, walaupun masa kecil mereka bisa dibilang sangat sederhana gitu ya, Aruna sendiri nggak pernah ngerasa kalau masa kecilnya tuh buruk. Secara ibunya tuh tetap berusaha buat ngerawat anak-anaknya sebaik mungkin. Makan mungkin ya cuma seadanya, tapi ya selalu diusahain dan cukup. Rumahnya ya emang kecil, tapi selalu jadi tempat mereka pulang. Cuma ya itu, tempat pulangnya itu bukan tempat yang biasa. Karena semakin lama mereka tinggal di situ warga malam, mereka itu mulai sering ngerasain hal-hal yang di luar nalar. Jadi ada suatu malam, Bu Sri itu ngalamin sendiri. Malam itu Bu Sri, biasalah kan kerjanya lagi milah barang yang tadi siang dibawa sama Pak Darto ya kan. Lagi milah-milah barang tuh di depan rumah. Waktu itu anak-anaknya Bu Sri udah pada tidur semua. Nah di situ Bu Sri ngerasa aneh. Karena biasanya itu ada aja yang masih bangun atau nemenin walaupun cuma sebentar. Tapi malam itu entahlah mungkin kecapean atau gimana, tidurlah semua tuh. Tinggallah Bu Sri sendirian di luar. Mana Pak Darto? Di sini Pak Darto pamit, pengen keluar sebentar katanya. Bu, Bapak mau keluar dulu ya sebentar. Ya Pak, nggak apa-apa. Masuk aja Bu, udah malam. Iya Pak, ini bentar lagi selesai. Nanggung, karena kan milah-milah barang nih dikit lagi mau kelar. Ya udah habis itu Pak Darto pergilah dan Bu Sri lanjut tuh milah-milah barang bekas yang dibawa Pak Darto. Waktu itu sepi malam. Suara dari jalan hampir nggak ada waktu itu. Yang kedengeran cuma suara kaleng sama plastik aja tuh, srek, srek, srek. Sampai tiba-tiba, nih kondisinya cuma ada Bu Sri di situ. Anak-anak udah pada tidur, Pak Darto udah cabut. Ya. Bu Sri lagi milah-milah barang. Tiba-tiba dia ngerasa di belakang tuh ada yang berdiri. Nengok lah. Ternyata Pak Darto pakai sarung. Awalnya Bu Sri biasa aja. Dia pikir, oh Pak Darto balik lagi nih kan. Mungkin ada yang ketinggalan atau apa. Loh Pak, nggak jadi berangkat? Tapi di situ Pak Darto cuma diem. Cuma diem, Bu Sri mulai ngerasa aneh. Karena beberapa detik kemudian, dia baru inget tadi tuh Pak Darto pergi pakai celana, bukan pakai sarung, ya kan? Sempet kayak nengok lagi, Pak Dartonya udah nggak ada. Yang ada Pak, sarung di lantai Pak. Kayak abis dipakai seseorang. Merinding aing. Bu Sri langsung lemes Pak. Kayak astagfirullah. Gak pakai pikir panjang, itu belum kelar kerjaan dia, lari masuk dalam rumah. Nah begitu masuk, dia langsung samperin tuh anak-anaknya yang masih pada tidur kan. Satu-satu dia pelukin tuh, coba mastiin nggak kenapa-napa kan, maksudnya cekin satu-satu. Udah tuh pelukin anak-anaknya dan akhirnya malam itu Bu Sri ketiduran sambil meluk anak-anak itu. Nah setelah kejadian Pak Darto pakai sarung itu warga malam, beberapa hari aman, nggak ada gangguan, nggak ada suara, nggak ada kejadian-kejadian aneh. Sampai suatu malam giliran si Aruna nih yang ngalamin sendiri. Jadi waktu itu si Aruna masih umur sekitar 7 tahunan lah. Ya namanya juga bocah gitu kan, abis maghrib kadang masih pengen main. Ya bocah mana paham gitu jam-jam yang sebaiknya nggak boleh keluar gitu kan. Kalau bocah kan abis maghrib tuh lebih baik di rumah. Nah waktu itu Aruna belum paham. Jadinya malam itu Aruna main nih di depan rumah. Sebenarnya gini, rumah mereka itu nggak langsung
terlalu terbuka gitu ya ke area makam. Masih ada tembok tinggi nih yang jadi pembatas. Jadi ya buat si Aruna kecil, tempat dia main itu ya masih aman-aman aja lah. Tapi ya namanya juga tinggal di lingkungan pemakaman gitu ya, kuburan. Kalau dibilang aman sih agak-agak tanda kutip nih. Jadi gini, waktu itu Aruna lagi main kan abis maghrib, dia nggak sengaja ngeliat ke arah pohon, ngeliat ke atas begini. Di situ Aruna ngeliat ada perempuan, rambutnya panjang, duduk di dahan, ngeliatin Aruna begini. Aruna awalnya cuma diam, tapi nggak lama kemudian Aruna baru sadar itu perempuan kakinya cuma satu. Aruna yang namanya masih bocah dia liatin terus kan, liatin. Lama-lama itu perempuan senyum, terus dada-dada begini. Wah di situ Aruna langsung nangis kejar saking kencangnya. Bu Sri langsung keluar rumah tuh, nyamperin Aruna, kenapa? Langsung dibawa masuk tuh. Malam itu Aruna masih belum bisa ngejelasin lah apa yang dia lihat. Ya namanya juga anak kecil, dia cuma bisa nangis aja sama ketakutan ya kan. Besok paginya Aruna sawan Pak, demam dia langsung. Nah semenjak kejadian itu Bu Sri, oh ini pasti anak ngelihat apa-apa nih di luar ya kan. Makanya abis itu dia ingetin ya anak-anak ini, kalau udah maghrib jangan main keluar lagi, mainnya di dalam rumah aja. Pelan-pelan Aruna mulai ngerti. Udah habis itu hidup mereka jalan kayak biasa lagi. Aruna pergi sekolah, pulangnya main, bantu ibunya. Pak Darto tetap tuh sama kerjaan dia ya kan, jaga makam, mulung. Bu Sri ngurusin rumah. Sampai satu malam nih, di malam Jumat. Waktu itu kalau nggak salah jam 10 malam. Pak Darto mesti keluar malam itu karena ada jenazah yang mau dimakamin. Sebelum pergi, Pak Darto sempat nyuruh anak-anaknya buat tidur. Dah, kalian tidur aja, nggak usah tungguin bapak. Bapak mau ngurusin pemakaman dulu katanya. Ya udah, anak-anak pada nurut. Mereka langsung masuk tidur. Nggak lama setelah Pak Darto keluar, lama-lama kedengeran tuh suara rame. Orang lewat, suara langkah gitu, dak, sambil la ilaha illallah, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya rombongan bawa keranda ke liang lahat gitu kan. Mungkin buat orang dewasa itu biasa gitu. Cuma buat kayak Aruna gitu masih kecil gitu ya, lagi rebahan malam-malam dengar suara jenazah digotong ke liang lahat itu kayak masih rada takut. Aruna sama kakak-kakaknya cuma diem aja tuh, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang berani ngomong. Mereka cuma berusaha buat tidur sambil nungguin keranda itu lewat. Nah malam itu Aruna sadar satu hal, di depan rumah mereka kematian itu bisa lewat kapan aja, bahkan malam-malam. Anyway, beberapa bulan setelah kejadian malam Jumat itu ya, keranda lewat, keluarganya Aruna ini pulang ke desanya Pak Darto. Ya lebaran lah, pulang kampung. Dan pas banget malam itu, malam takbiran, rame kan. Apalagi di desa ya kan, malam takbiran biasanya rame banget. Anak-anak masih pada main tuh walaupun udah malam ya kan, pada takbir. Cuma malam itu ada kabar dari luar. Katanya ada insiden di depan pemakaman desa. Ini beda ya, ini pemakaman desanya Pak Darto, bukan makam tempat rumahnya Aruna, bukan, beda. Jadi ada insiden tuh. Cuma ya tetap aja tuh kan, urusannya kok ke makam-makam lagi gitu. Anyway, begitu dengar kabarnya, orang-orang langsung pada keluar. Aruna sama keluarganya juga ikut keluar tuh kan, kepo juga kan, ada apa sebenarnya. Jadi gini, katanya itu ada 2 orang boncengan naik motor. Nggak tahu ngebut kah, atau remnya blong kah, atau kagak bisa bawa motor atau gimana. Mereka nabrak pagar. Tabrakannya kacau sih, sampai 1 orang tuh buak, mental ke depan, nah 1 lagi nyangkut di stang tuh. Wah pokoknya dua-duanya meninggoy itu di tempat. Aruna waktu itu masih kecil, tapi ngelihat insiden kayak begitu, langsung nempel lah di kepala warga malam. Nah singkat cerita, setelah pulang kampungnya selesai, baliklah nih keluarganya Aruna kan ke rumah di samping kuburan itu. Beberapa hari kemudian, ada temannya Pak Darto nih yang main ke rumah. Sebut aja namanya Pak Jaya. Nah dia itu adalah orang dari kampungnya Pak Darto, yang dimana dia itu juga tahu lah soal insiden 2 orang naik motor itu kan yang di kuburan nabrak pagar. Jadi malam itu Pak Darto, Bu Sri, Pak Jaya sama Aruna lagi duduk tuh di teras. Awalnya mereka cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, sampai tiba-tiba ada yang ngelempar batu ke arah mereka. Nah ditakol kayak begitu, Pak Darto langsung kayak berdiri kan, siapa nih? Hah, nyari ribut kah apa? Tapi depan rumah kosong, samping rumah kosong, jalanan juga sepi. Pokoknya nggak ada orang waktu itu. Pak Jaya juga ikut celingak-celinguk kan, ngelihat sebentar. Tapi yang aneh, si Pak Jaya malah santai. Dia ngomong gini, Udah, nggak usah dicari. Paling itu yang kemarin di kampung lagi nyari matanya. Hah? Maksudnya gimana? Kan kejadiannya jauh, Pak. nah ini
Gue gak ngerti apakah si Pak Jaya ini cuma bercanda kah apa gimana. Dan sebenarnya emang iya kalau salah satu korban itu matanya sempet gak tahu kemana. Cuma warga malam lagi-lagi balik nih, apakah Pak Jaya cuma bercanda atau beneran. Tapi masalahnya lagi, itu batu beneran dilempar. Beneran dilempar, Pak, ada batunya. Cuma waktu dicari siapa yang lempar, mereka gak tahu, gak ada siapa-siapa. Nah, beberapa malam setelah itu Pak Darto sama Bu Sri harus pergi ke desa karena ada urusan mendadak lah. Waktu itu mereka nggak punya mobil dan karena ribet kalau mesti bawa semua anak-anak, akhirnya mereka mutusin buat ninggalin anak-anak aja tuh di rumah. Toh mereka pergi cuma sebentar. Oke lah. Malamnya Aruna sama kakak-kakaknya tidur. Terus di bagian depan rumah itu kan ada kaca gede di samping pintu. Kalau lampu ruang depan nyala dan gorden jendelanya belum ditutup, orang dari luar itu bisa ngeliat ke dalam. Begitu juga sebaliknya, yang dalam bisa lihat keluar. Nah, malam itu kakaknya Aruna tuh lupa matiin lampu sama lupa nutup gorden. Aruna jadi susah tidur di situ. Secara dia emang nggak biasa tidur dengan lampu masih terang. Ya udah, akhirnya Aruna bangun buat matiin itu lampu, sekalian nutup gorden. Tapi belum sampai dia di saklar lampu warga malam, dia ngelihat ke jendela tadi. Dia ngelihat pocong cuma berdiri aja diem gini ngeliatin ke dalam rumah. Aruna mungkin waktu itu masih kayak setengah sadar gitu ya, masih kan ngantuk mata gitu kan, ngeliat kayak oh pocong gitu. Cuma lama-lama pocong udah tuh habis matiin lampu, dia langsung masuk lagi tuh ke tempat tidur, masuk tarik selimut. Udah begitu sadar dia habis ngeliat pocong, udah kagak berani udah buka-buka selimut lagi. Pokoknya dia udah gitu ketakutan setengah mati. Mau bangunin kakaknya juga udahlah bodo amat, tidur aja, tidur. Belum selesai tapi nih, pernah satu malam keluarga Aruna harus lagi-lagi pulang ke desa tuh karena ada acara nikahan kan di desa. Waktu itu Mbak Rini gak ikut, dia lagi ngerjain tugas kuliah. Jadi dia milih buat tinggal sendirian lah di rumah. Awalnya masih biasa aja, cuma abis Isya waktu itu hujan. Deres banget. Rumah waktu itu sepi, gak ada kendaraan lewat, nggak ada orang lewat ngobrol, nggak ada. Mbak Rini lagi duduk dalam rumah tuh ngerjain tugas. Sampai tiba-tiba lagi fokus-fokusnya ngerjain tugas, dari arah depan rumah kedengeran suara rame. Bukan suara orang 1-2 lewat, tapi ini rame banget kayak pasar. Terus yang aneh lagi, itu ada suara kuda, suara lonceng, suara kentongan. Logikanya mana ada kuda gitu di depan rumah hari ini, itu kuburan. Nah, emang sih ada tanah lapang yang gak jauh dari situ, biasa dipakai anak-anak buat main bola. Tapi malam itu hujan deres, gak mungkin ada anak-anak main bola jam-jam segitu, apalagi habis Isya. Hari ini coba diem dulu kan, coba dengerin tuh baik-baik. Tapi semakin dia denger, semakin jelas. Akhirnya dia berdiri, penasaran. Dia jalan ke pintu, dia buka tuh pintu depan. Begitu dia buka pintu depan, gak ada siapa-siapa. Cuma hujan deres, lapangan kosong, jalanan sepi. Udahlah, mungkin salah denger atau apa gitu kan. Tutup lagi pintu, masuk lagi. Coba ngelanjutin nih ngerjain tugas. Tapi belum lama dia duduk, tek. Suaranya muncul lagi. Suara orang rame lah, suara keramaian. Cuma kali ini lebih rame, kayak bener-bener di depan rumah itu ada ibaratnya nih pasar kaget. Mulai nih nggak beres nih kan, mulai was-was lah Mbak Rini kan. Akhirnya dia ke depan lagi, dia buka lagi tuh, set, dan lagi-lagi nggak ada siapa-siapa. Cuma bedanya ketika si Rini buka pintu, suara ramenya masih ada, cuma nggak ada siapa-siapa. Dia lihat ke lapangan kosong, nggak ada yang lewat. Cuma seolah-olah di depan dia ini ada pasar. Cuma Mbak Rini aja tuh nggak bisa lihat. Di titik itu Rini udah ngerasa ini udah bener-bener janggal. Akhirnya dia masuk, dia ambil kunci motor. Udah bodo amat, dia langsung keluar rumah Pak. Itu rumah sampai lupa dikunci. Masih hujan, itu bodo amat, dia nggak pakai jas hujan. Dia pokoknya cabut dulu dari situ. Nah di tengah-tengah hujan deras itu, di situ Rini pergi ke rumah sepupunya yang ngekos lah, bukan rumah, ngekos dia. Sepupunya itu ngekos nggak jauh dari situ. Intinya mah ngungsi Pak. Rini ngungsi. Barulah besok paginya udah terang gitu, hujan udah reda, barulah si Rini berani pulang tuh. Nah semenjak kejadian itu, keluarganya Aruna jadi makin sadar kalau ya rumah mereka emang kecil, tapi di malam-malam tertentu rumah kecil kayak begitu depannya ngeri. Singkat cerita, Aruna masuklah nih kelas 6 SD ya kan. Ada satu kejadian yang sampai sekarang
masih dia ingat. Waktu itu Aruna lagi masa-masa ujian akhir. Namanya anak sekolah ya, kalau mau ujian pastilah ada panik ya kan. Takut belum hafal lah, takut belum belajar ya kan. Apalagi Aruna sama kakak-kakaknya tuh punya kebiasaan belajar pas subuh. Karena katanya di jam-jam segitu tuh lebih masuk lah atau gimana. Tapi malam itu Aruna kepikiran buat belajar lebih awal. Ya di sekitar jam 1 malam nih. Awalnya dia tidur dulu tuh. Tidur, bangunlah jam 1 malam ya kan. Waktu itu rumah masih gelap. Karena yang lain masih pada tidur. Duduklah Aruna di ruang tengah. Di lantai dekat gorden yang ngebatasin ruang depan rumah. Ruang tengah itu emang biasa dipakai keluarganya Aruna buat ya kumpul, buat tidur. Di depannya itu ada ruang depan, pintu, jendela gede itu kan yang ada gordennya. Malam itu Aruna inget banget dia lagi belajar bahasa Indonesia, Pak. Dia lagi belajar bahasa Indonesia di lantai itu udah baca-baca, ngapal-ngapal. Awalnya aman. Jam 1 lewat. Jam 2 Aruna masih belajar. Walaupun udah mulai ngantuk-ngantuk nih. Sampai sekitar jam 3. Di situ Aruna udah ngantuk banget gitu ya. Ngantuk pengen tidur tapi nanggung. Akhirnya Aruna lanjut tuh ngapalin. Karena ngantuk ya. Jadi dia ngapalin sambil merem gitu kayak terus baca lagi gitu ya. Cuma pas lagi kayak begitu lagi ngapalin merem, di tengah kesunyian malam para warga Aruna ngedenger bayi nangis. Awalnya kecil tuh suaranya kan, nggak ada bayi di rumah itu. Makin lama suaranya berubah. Dan tadinya suara bayi jadi suara anak kecil nangis. Aruna masih diem, salah denger apa gimana. Akhirnya coba terus fokus ke pelajaran gitu. Fokus ngapalin lagi. Tapi suara itu muncul lagi dan berubah lagi. Sekarang bukan cuma suara nangis. Dan di sela nangis ada ketawa. Gitu terus nangis, ketawa. Dan itu yang tadinya kayak di luar rumah suaranya, sekarang udah kayak di dalam. Wah, di situ Aruna udah dia tutup buku, ini udah nggak beres loh. Bodo amat lah mau ujian besok. Dia langsung merangkak Pak ke tempat kakak-kakaknya pada tidur tuh, nyelip di tengah-tengah mereka. Udah paksa buat tidur di situ. Nah, beberapa minggu setelah kejadian si Aruna yang belajar tengah malam ini, ada kejadian lain yang bikin sekarang Pak Darto nih pikiran dia. Jadi waktu itu masih pagi buta, jam 4 subuh, belum azan ya tapi rumah masih sepi, anak-anak juga masih tidur. Nah, tiba-tiba dari pintu depan ada yang ngetok. Pak Darto kebangun gara-gara itu. Kebangun dia. Bu Sri pun ikut kebangun. Akhirnya Pak Darto pergi tuh ke pintu kan. Terus dibuka sama dia. Nah ini Pak, uset. Pagi-pagi subuh di depan rumah itu ada kakek-kakek. Sebenarnya mukanya biasa aja. Pakaiannya juga biasa. Tapi ya itu, datangnya jam 4 subuh. Katanya ada urusan makam. Ditanya langsung sama Pak Darto kan. Ada apa Pak? Ini kakek-kakek nunjuk. Terus dia bilang, Pak, nanti saya mau pesan tanah makam yang di sebelah sana. Buat siapa, Pak? Nanti ada saudara saya yang kesini. Dia yang kasih tahu. udah. Abis itu ini kakek-kakek pergi. Pak Darto masih bingung aja tuh di depan pintu. Ngeliatin itu kakek-kakek jalan Pak. Jalan napak orangnya. Jalan ngejauh. Walaupun ngerasa aneh, tapi Pak Darto coba buat gak mikirnya macem-macem lah. Namanya juga kerja di kuburan, kadang ada aja tuh keluarga almarhum yang datang mendadak. Ada yang minta disiapkan makam buru-buru, macem-macem lah. Nah paginya, bener aja nih warga malam. Ada yang datang ke rumah. Mereka mau pesen tanah makam dan minta Pak Darto ngegaliin. Nah begitu ngedengar requestnya, kayak Pak Darto keinget sama kakek-kakek yang tadi pagi datang. Ditanyalah, siapa yang meninggal Pak? Nah dijelasin lah sama keluarga ini kan, siapa yang meninggal dan bagian makam sebelah mana yang minta digali. Nah ketika ditunjuk nih, situ Pak Darto langsung diem. Karena yang ditunjuk itu persis kayak yang kakek tadi subuh tunjuk. Oke lah. Sebelum nyiapin makam, Pak Darto izin nih, pengen ngelihat jenazahnya dulu. Sekalian ya berbelasungkawa. Karena ternyata rumah dukanya itu nggak terlalu jauh dari rumahnya Pak Darto. Mungkin sekitar beberapa ratus meter doang. Nah begitu sampai di rumah duka, Pak Darto ngelihat kan tuh jenazahnya. Buka tuh kainnya, diem dia. Kenapa? Pas dibuka kainnya, muka orang yang lagi meninggal ini, itu muka kakek yang tadi subuh datang ke rumah. Pak Darto langsung, loh bapak ini tadi subuh datang ke rumah saya. Keluarganya bingung. Lah nggak mungkin Pak. Kenapa nggak mungkin? Karena beliau ini sudah meninggal dari tadi malam. Pak Darto langsung, astagfirullah.
Udahlah, dari situ dia pulang, dia siapin buat gali makam yang tadi udah ditunjuk sama keluarga almarhum. Waktu itu yang ngebantuin Pak Darto ngegali cuma satu orang. Jadi cuma ada Pak Darto sama satu orang ini waktu itu ngegali. Ya mereka ngegali kayak biasa gitu, tapi di kepalanya Pak Darto muter-muter itu. Tuh kakek kok bisa tadi subuh datang, padahal udah meninggal tadi malam. Nah singkat cerita, setelah makam kelar digali, dibawalah jenazahnya ke liang lahat kan, dan berlangsunglah pemakaman. Nah begitu prosesi pemakaman selesai, ada nih anak laki-laki dari si almarhum nyamperin Pak Darto. Dia ngajak ngobrol begini, "Pak, terima kasih ya. Sebelumnya ayah saya memang sering lewat sini. Beliau suka lihat makam ini rapi. Ayah saya juga pernah bilang kalau meninggal maunya dimakamkan di sini. Tapi ya waktu itu saya tidak terlalu anggap serius, Pak. Alhamdulillah dapat tempat di sana. Sebelahnya itu makam sahabat lama ayah." Oh gitu, ya udahlah. Nah setelah bertahun-tahun tinggal di sudut kuburan kayak begitu warga malam, tanah makam itu kan karena banyak yang meninggoy gitu kan, ya makin lama makin penuh lah. Aruna sama kakak-kakaknya juga makin dewasa tuh. Dan alhamdulillah nih, setelah sekian lama bekerja keras, Pak Darto akhirnya kesampaian juga nih beli rumah sendiri. Rumahnya ya emang kecil, sederhana aja, lokasinya juga cukup jauh dari makam itu, di sudut kota lah yang waktu itu terbilang masih sepi. Tapi ya buat keluarga Aruna itu udah lebih dari cukup, karena akhirnya mereka punya rumah kagak di samping kuburan lagi. Cuma ya kalau dibilang ada sedihnya ninggalin rumah di samping kuburan itu jujur ada, karena kan dari kecil tumbuhnya di situ. Dan waktu pindah pun Aruna pikir semuanya kelar warga malam, ya kan? Udah nggak di samping kuburan, lingkungan baru, rumah baru, ya kan? Harusnya udah nggak ada nih gangguan-gangguan kakek-kakek datang subuh, tahu-tahu ada suara orang nangis, nggak? Harusnya udah nggak ada kan? Tapi ternyata kagak semudah itu warga malam. Ikutin gua terus, masih banyak nih. Awalnya rumah baru itu emang normal-normal aja, sepi iya, karena waktu itu di dalam satu gang dan baru ada beberapa rumah yang dihuni. Ya udahlah, di rumah baru itu keluarganya Aruna mulai tuh beres-beres, ya kan, nata barang-barang, kamar diatur, pelan-pelan mulai nyesuaiin diri. Hari-hari pertama masih tenang, hari kedua, hari ketiga masih tenang, sampai nggak tahu tepatnya di hari keberapa, tiba-tiba Bu Sri itu mulai berubah. Kalau malam, Bu Sri itu sering ngigo. Tahu ngigo kan? Ngigo meracau gitu. Tapi ngigonya ini bukan ngigo biasa. Kadang dia nangis, kadang dia senyum-senyum sendiri. Awalnya keluarga Aruna masih mikir positif ya, coba mikir normal lah. Mungkin si ibu kecapean, ya mungkin masih proses adaptasi di rumah baru. Tapi kok ngigonya sering banget. Sampai satu malam semuanya pecah. Malam itu rumah udah gelap, anak-anak udah pada tidur, Pak Darto juga lagi istirahat. Tiba-tiba Bu Sri bangun dari kasur. Pak Darto yang masih belum tidur pules banget ya, langsung kayak nengok ke sebelah kan. Bu Sri waktu itu cuma duduk diem gini, tatapannya kosong aja tuh. Diliatin terus sama Pak Darto kan, "Bu, kenapa Bu?" Diem dong. Sampai Bu Sri itu ngomong begini, Pulang, Apa Bu? pulang. Saya mau pulang. Kamu ini apa toh Bu? Kita udah di rumah ini. Pulang, pulang. Pak Darto pegang pundaknya Bu Sri kan, berharap nih si ibu nengok gitu. "Bu," pas Bu Sri nengok, di situ matanya Bu Sri udah putih semua dan dia senyum menyeringai. Pak Darto loncat Pak dari kasur, Bu. Astagfirullah. Akhirnya dia pergi ke kamar anak-anak, dibangunin. "Bangun, bangun, ibu kesurupan, ibu kesurupan." Aruna sama kakak-kakaknya langsung panik warga malam. Sementara dari dalam kamar suaranya Bu Sri itu masih kedengeran. Kadang dia nangis, kadang dia ketawa-ketawa, kadang cuma Intinya dia itu minta pulang, ketawa, pulang, pulang. Wah, waktu itu nggak ada yang berani masuk. Pak Darto langsung keluar rumah. Beliau bilang, "Kalian tunggu di sini ya, Bapak mau panggil Pak Hasan." Jadi Pak Hasan ini tetangga mereka. Rumahnya nggak jauh, cuma beberapa meter tuh dari rumah mereka. Pak Hasan ini dikenal ya kayak orang paham agama lah, dan sering banget dimintain tolong kalau ada kejadian kayak begini nih. Singkat cerita, Pak Darto balik nih sama Pak Hasan, dan mereka langsung masuk rumah nih. Tapi nggak langsung masuk kamar, mereka pelan-pelan dulu nih, ngedeketin kamarnya Bu Sri. Dengerin kan? Di situ Bu Sri masih sama. Oke, bismillah.
dibuka nih pintu kamar ya. Krak. Pas dibuka pintu kamar, Bu Sri udah pindah. Tadi kan posisinya duduk di atas kasur begini kan. Cuma sekarang udah pindah di pojokan begini. Rambut udah ke depan, semua tuh nutupin muka. Masuklah nih Pak Hasan. Diikutin sama Pak Darto tuh. Tek, tek, tek. Anak-anak disuruh tetap di ruang tengah. Udah kalian situ aja ya, nggak usah ikut masuk. Aruna sama kakak-kakaknya cuma bisa duduk nunggu tuh. Muka udah tegang semua. Dari ruang tengah, Aruna sama kakak-kakaknya nggak bisa lihat jelas apa yang terjadi di dalam kamarnya Bu Sri. Tapi yang mereka denger, suaranya Bu Sri itu berubah-berubah. Kadang kayak suara perempuan, kadang suara anak kecil. Tapi apa yang dia bilang itu selalu sama. Intinya pulang, 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 mau diantar, ikut. Nggak lama, nggak tahu apa yang Pak Hasan sama Pak Darto lakuin di dalam kamarnya Bu Sri. Keluarlah mereka nih. Dan Bu Sri pun ikut keluar. Di situ mukanya Bu Sri udah merah, matanya juga merah. Dia cuma diem tuh. Nggak tahu nih udah sadar apa enggak, tapi kayaknya sih belum. Cuma diam aja, diem. Terus ngelihat sekali, nggak ngomong apa-apa. Sesekali ngelihat ke anak-anaknya begini. Terus senyum gini. Wah, makin keringet dingin lah anak-anak yang ngeliatin begini nih. Wah, kenapa ini ibu gua? Akhirnya Pak Darto bilang nih ke Aruna sama yang lain kan, kalian di rumah aja ya. Pokoknya jangan ada yang keluar, jangan bukain pintu selain bapak. Pokoknya kalau ada apa-apa, telepon bapak. Ya udah. Akhirnya malam itu Bu Sri dibawa pergi tuh sama Pak Darto, sama Pak Hasan, sama istrinya Pak Hasan waktu itu. Namanya Bu Mira. Pakai mobilnya Pak Hasan tuh, nggak tahu dibawa kemana warga malam. Pokoknya pergilah mereka. Sementara Aruna sama kakak-kakaknya tetap di rumah. Waktu itu mereka emang udah cukup gede lah buat ditinggal kayak begitu mah aman. Tapi ya tetap aja. Habis ngelihat ibu sendiri kayak begitu ya boset Pak, pucet Pak, bingung mau ngapain anjir. Akhirnya mereka tungguin tuh. Kagak tidur warga malam. Nggak bisa tidur. Mereka tungguin ibunya balik sampai pagi. Nah sekitar jam 8 mobil datang. Ternyata mobilnya Pak Hasan. Berhenti depan rumah, turunlah tuh Pak Darto. Habis itu Bu Sri turun. Nah, yang Aruna lihat, waktu itu mukanya Bu Sri udah normal lagi kayaknya. Ya kelihatan muka-muka capek, muka pucet, tapi udah normal. Begitu masuk ke dalam rumah, Bu Sri langsung nyamperin anak-anak itu. Samperin tuh. Habis itu Pak Darto terima kasih lah sama Pak Hasan, sama Bu Mira gitu ya. Nggak tahu apa yang udah dilakuin gitu, tapi nanti kita coba cari tahu. Dah, habis itu mereka pamit. Bu Sri masuk ke kamar buat istirahat. Setelah keadaan udah agak tenang, barulah nih Pak Darto cerita warga malam. Jadi ternyata Bu Sri itu dibawa ke rumah lama mereka, ke rumah samping kuburan itu. Kata Pak Hasan, ada yang ikut nih sama Bu Sri sewaktu mereka pindah. Katanya sih sosok dari rumah lama itu. Dan sosok itu katanya udah lama ada di sekitar keluarganya Aruna. Sering ada di dekat Bu Sri ketika beliau lagi milah barang rongsokan tuh malam-malam. Sering juga ngeliatin anak-anak kalau mereka lagi main di sekitaran rumah. Dan waktu keluarga Aruna pindah, ini sosok ikut. Nggak tahu ya, apakah ngerasa udah deket, apakah ngerasa sebagai penjaga atau gimana. Tapi ternyata ini yang kocak sih. Ini sosok ikut, ya kan? Dan ikut tuh bukan karena diajak, ikut karena kemauan ini sosok sendiri. Ketika sampai di rumah baru, ini sosok nggak betah. Makanya minta pulang. Iya, jadi malam itu Bu Sri itu dibawa lagi ke rumah samping kuburan. Intinya mah buat mulangin sosok yang ikut ini. Cuma nggak tahu gimana cara mulanginnya ya. Singkat cerita, setelah malam itu, alhamdulillah, gangguan-gangguan di rumah baru itu pelan-pelan mulai hilang. Bu Sri udah nggak pernah ngigo lagi tuh. Pelan-pelan, rumah baru ini akhirnya terasa normal. Dan Aruna pikir semuanya udah kelar. Tapi ternyata belum warga malam. Kenapa? Ada nih di bagian selanjutnya. Beberapa tahun kemudian, si Aruna itu udah SMP. Dan lingkungan rumah mereka itu punya cerita gelapnya sendiri. Emang gangguan dari rumah lama itu udah gak pernah muncul lagi. Bu Sri juga udah normal. Dan lingkungan rumah tuh pelan-pelan udah mulai rame lah. Karena satu persatu udah mulai banyak yang bangun rumah. Aruna waktu itu tepatnya kelas 9 SMP. Mbak Rini udah nikah. Mbak Lala udah ngekos sendiri. Jadi di rumah itu cuma Aruna, Pak Darto, sama Bu Sri. Oh, dan Mbak Sari satu lagi. Aruna juga udah mulai sibuk tuh. Udah mulai deket-deket kelulusan kan. Udah sibuk belajar, tugas, kerja kelompok, segala macem. Kadang Aruna pulangnya mesti sampai malam banget tuh.
waktu itu ada tetangga baru yang pindah nih ke gang mereka. Rumahnya sih nggak sebelahan langsung gitu ya sama rumahnya Aruna, tapi ya masih kelihatan lah dari jalan depan rumah. Posisinya itu deket tikungan, dan ini rumah lumayan gede lah dibanding sama rumah-rumah di sekitaran. Yang tinggal di situ itu perempuan lagi hamil sama suaminya, sama satu ART, asisten rumah tangga. Suaminya ini sering kerja keluar kota, dinas gitu lah. Ya emang sih suaminya tuh pulang gitu, warga juga lihat suaminya pulang, tapi nggak pernah lama. Abis itu pergi lagi. Awalnya gak ada yang aneh, ya namanya tetangga baru, ya udah tetangga baru gitu. Orang-orang cuma tahu mereka tinggal di rumah gede itu, dan si ibu hamil pun juga jarang keluar. Warga jadinya nggak tahu terlalu banyak soal kehidupan mereka. Sampai satu malam nih, Aruna pulang tuh, habis kerja kelompok dia naik motor waktu itu. Begitu mau nyampe rumah, Pak Hasan kebetulan lagi ada di luar. Ya mungkin habis ada tamu atau apa, dia jadi masih ada di depan rumah tuh. Begitu si Aruna lewat, Pak Hasan langsung nyapa, panggil, Nak, sini dulu nak. Iya pak, pinggirin tuh motor. Kamu sekarang sering pulang malam ya? Iya pak, lagi banyak tugas. Mau lulus, jadi kadang ya kerja kelompok pulangnya malam. Hati-hati ya, perasaan bapak nggak enak beberapa hari ini. Diam langsung Aruna. Hah? Tiba-tiba ngomong kayak begitu warga malam. Maksudnya gimana pak? Bapak nggak tahu. Pokoknya hati-hati, jangan terlalu lama di luar katanya. Oh ya udah pak, ya makasih. Nah habis itu Aruna lanjut ke rumah. Tapi sebelum benar-benar sampai rumah, Aruna lihat di depan rumah gede itu ada perempuan berdiri. Perempuan itu pakai dress putih selutut dan rambutnya panjang banget, mungkin hampir sepantat. Dia lagi berdiri tuh ngadep ke rumah, nggak nengok, nggak manggil, pokoknya nggak membuat gerakan apa-apa, cuma berdiri diem gitu ngeliatin. Aruna awalnya mikir, oh mungkin ya ini tamu si ibu hamil ya kan, atau mungkin keluarganya si ibu hamil lah. Tapi semakin diperhatiin kok aneh. Karena setahu Aruna ya, dia udah lama tinggal di situ kan. Jam-jam segitu itu gang udah sepi. Dan itu perempuan kalau emang tamu ya kenapa nggak masuk aja langsung? Atau minimal panggil kayak ketok kayak ya kan? Nggak cuma berdiri depan diem gitu. Aruna juga nggak sadar kalau ternyata dia udah ngeliatin perempuan itu lama banget. Sampai pak pas Aruna lagi terus liatin begini, perempuan itu kan tadinya masih ngadep rumah begini. Dia nengok begini. Senyum pak ke Aruna. Si Aruna nih lucunya di sini. Aruna tahu lah itu aneh kan. Cuma dia nggak mau kelihatan takut. Dia senyumin balik pak. Bu, gini. Udah. Habis itu Aruna langsung masukin motor masuk dalam rumah. Malam itu Aruna coba buat nggak mikirin itu perempuan tadi. Tapi kok makin nggak dipikirin, makin kepikiran. Dan semenjak malam itu, setiap kali Aruna pulang sekitar jam 9 gitu ya, jam 8, setengah 9, atau kebetulan dia udah malam terus keluar buat ngunci pagar gitu ya, itu perempuan selalu ada. Selalu berdiri di tempat yang sama, di depan rumah si ibu hamil itu warga malam. Pakai dress putih sama, rambutnya panjang yang sama, nggak tahu maksudnya apa. Dan itu warga malam berlangsung sekitar 1 minggu. Karena udah gak beres ya kan, Aruna akhirnya cerita lah ke Pak Darto sama Bu Sri. Pak, Bu, aku tuh sering lihat perempuan di depan rumah ibu hamil itu tiap jam 9 malam. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang, cuma berdiri di depan rumah itu. Udah, gak usah ikut-ikut urusan orang. Maksudnya Pak? Yang kamu lihat juga belum tentu manusia. Bah, Aruna langsung mikir, apakah bapaknya pernah ngelihat juga? Tapi emang nggak mau cerita atau pura-pura nggak tahu atau gimana nih? Tapi yang jelas, Aruna di situ nggak mau cari tahu lebih jauh lagi soal siapa perempuan itu. Nah, setelah sekitar seminggu, itu perempuan tiba-tiba udah nggak pernah kelihatan lagi. Aruna sempat lega. Mungkin akhirnya itu perempuan dipersilahkan buat masuk. Udah lu masuk, lu berdiri mulu situ gitu. Atau gimana gitu kan? Atau diusir. Dan Aruna pikir mungkin semuanya udah selesai. Mungkin ya itu emang orang dan si Arunanya aja parno ya kan? Tapi sekitar 1 bulan setelah itu, pagi-pagi hari Minggu, kalau nggak salah jam 7, kedengeran suara teriakan. Wah, dari rumah ibu hamil itu. Dari suara teriakan yang jelas ini bukan orang teriak kaget gara-gara ngeliat kecoa terbang, Pak. Bukan. Bener-bener teriakan yang kayak genting banget lah. Sampai warga-warga tuh langsung pada keluar. Langsung samperin tuh rumah gede. Pak Darto juga ikut ke situ. Aruna nggak mau ikut karena dia punya feeling yang bener-bener nggak enak. Dan apapun nanti yang terjadi di situ, dia nggak mau lihat langsung. Nggak berani dia. Jadi si Aruna cuma nunggu tuh depan rumah. Dan gak lama kemudian, kabar mulai nyebar tuh. Kalau ibu hamil
yang tinggal di rumah gede itu meninggoy di dalam kamar. Yang pertama nemuin ART-nya. Jadi gini ceritanya. Pagi itu si ART ini mau ngebangunin si ibu hamil kan, majikannya, diketokin kamar. Tapi nggak ada jawaban. Dipanggil-panggilin bu, tetap nggak ada respon. Nah, feeling nggak enak dong. Cobalah dibuka itu pintunya. Keren. Waktu itu nggak dikunci. Cuma pas itu kebuka pintunya, teriaklah si ART ini. Nah, si ibu itu meninggoy di dalam kamar dengan kondisi yang aneh warga malam. Jadi di lehernya itu ada bekas tangan. Tangan sama kakinya biru, dari mulut keluar busa. Polisi akhirnya ikut turun tangan tuh. Tapi dari cerita yang sampai ke Aruna, ini kasus benar-benar janggal. Karena nggak ada tanda-tanda orang masuk ke dalam rumah. Di rumah itu ada CCTV. Dan di CCTV pun itu nggak ada rekaman orang masuk, orang asing masuk. Tapi Pak, justru yang ngeri dari dalam rumah itu sendiri. Jadi gini, dari rekaman CCTV itu akhirnya ketahuan kalau si ibu hamil ini beberapa malam sebelum meninggal, dia itu sering keluar kamar tengah malam dengan posisi yang buset serem banget. Rambut ke depan semua kan, nutupin muka, dan cuma muter-muter doang di ruang tamu. Kadang dia duduk diem, kadang dia senyum-senyum sendiri, kadang dia nangis. Habis itu balik lagi ke kamar. Dan itu terjadi beberapa malam. Si ART nggak tahu, karena setiap kali si ibu hamil itu keluar, si ART itu tidur. Nah, setelah ibu hamil itu meninggal, datanglah suaminya kan buat ngurus pemakaman. Dan setelah urusan pemakaman segala macam selesai, suaminya ini nggak pernah kelihatan lagi datang ke situ. Nah, dari situ mulailah nih kan omongan warga biasa, the power of netizen. Ada yang bilang, wah ini pesugihan nih. Ada yang bilang si ibu ditumbalin. Ada juga yang bilang, wah rumah itu emang dari awal nggak beres. Tapi Aruna sama keluarganya nggak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, setelah kejadian itu, rumah gede di dekat tikungan itu makin sering diomongin. Sampai warga tuh pernah bilang kalau pernah melihat ada cewek berdiri di jendela. Kadang dari dalam rumah tuh kedengeran suara bayi nangis, suara perempuan nangis. Tapi ya untungnya fenomena itu nggak pernah sampai keluar rumah. Jadi apa yang warga dengar, apa yang warga lihat, yaitu semuanya di rumah itu doang. Dari sini Pak Hasan mulailah tuh setiap kali ada pengajian sekalian selipin doa buat almarhumah. Dan alhamdulillah setelah ngelakuin itu, gangguan-gangguan di rumah itu berkurang. Si perempuan di jendela itu masih suka kelihatan, tapi udah jarang lah. Kalaupun muncul ya biasanya cuma di tanggal-tanggal tertentu. Tanggal yang kata warga-warga itu hari si ibu itu meninggal. Sampai satu waktu Pak Hasan cerita nih ke warga, katanya sosok perempuan itu pernah datang lewat mimpi. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat terima kasih warga Mang. Karena didoain. Dan semenjak saat itu lingkungan rumahnya Aruna tuh udah mulai tenang. Rumah-rumah di situ mulai makin banyak dihuni. Jalan yang dulu sepi udah mulai rame. Anak-anak juga udah mulai sering main di sekitaran gang. Dan keluarganya Aruna udah balik normal lagi. Si Aruna sendiri pun sekarang udah hampir nggak pernah lagi ngalamin kejadian-kejadian horor kayak dulu. Rumahnya juga makin rame karena Mbak Sari udah nikah, udah punya anak, dan tinggal bareng sama mereka. Tapi tetap aja, walaupun suasana rumah udah normal lagi, kejadian-kejadian yang dulu tetap nggak bisa dilupain warga malam. Setuju kan kalian?